Kula sampun iki sholawat apa ngaji? Tak takoni Gus, tak takonani Gus Wahid, ngaji apa sholawat? Ajengaken ya, ajengaken. Ngaji apa sholawat? Lek sholawat aku rampung salam sekarang. Sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau saya kiainya itu tak lempar batu dari atas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ada kejadian yang begitu miris ya. Ada seorang kiai yang akhirnya turun di atas panggung ketika mengisi ceramah pengajian. Ternyata jemaahnya lebih memilih sholawat daripada ngaji ya. Saya tidak tahu kronologi tepatnya bagaimana, tetapi di tengah pengajian jemaahnya itu teriak-teriak di bawah, teriak-teriak sholawat begitu ya. Kemudian ditanya oleh kiainya, mau pilih ngaji apa sholawat? Kalau pilih sholawat saya berhenti sampai di sini. Ternyata jemaahnya itu lebih memilih sholawat. Ya, akhirnya ya kiainya berhenti begitu ya, berhenti di tengah jalan kemudian turun. Kita simak dulu videonya. Pertama yaitu Allahu ya Rahman. Nggih, ora iso Al Malikul Kudus, Assalam, Ar-Rahman dulu. Kula sampun iki sholawat apa ngaji? Tak takoni Gus, tak takonani Gus Wahid, ngaji apa sholawat? Ajengaken ya, ajengaken. Ngaji apa sholawat? Lek sholawat aku rampung salam sekarang. Sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, insya Allah beberapa pesan-pesan nasihat ingkang agung. Jadi begitu ya, jemaahnya itu ketika kiainya ceramah ngisi pengajian, jemaahnya lebih memilih sholawat daripada ngaji ya. Sholawat yang dimaksud itu kalau menurut sepemahaman saya itu adalah sholawatan ya. Yang di majelis-majelis itu kan kebanyakan bukan sholawat, tapi ya sholawatan saja istilahnya. Padahal ya bukan sholawat. Kalau sholawat kan misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya, itu sholawat ya, seperti yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Tetapi kalau misalkan Allahuddinul muayyad, lah itu kan bukan sholawat, itu bukan. Lah jemaahnya itu lebih memilih itu daripada ngaji. Padahal ngaji itu menurut Gus Baha itu nomor 1. Bahkan ngaji itu di atas akhlak, di atas adab. Ane kula bolak-balik matur, aku percaya kula, ilmu itu sandure akhlak. Setelah ilmu, setelah akidah baru akhlak baru. Jadi ilmu itu tertinggi ya, setelah ilmu itu baru akhlak. Tapi ukuran orisinal itu ilmu dulu, napa? Ilmu dulu, baru napa? Akhlak. Karena kalau akhlak didahulukan itu enggak ada gunanya semua. Nah, mirisnya anak-anak zaman sekarang yaitu lebih memilih sholawatan daripada ngaji, lebih memilih senang-senang daripada ngaji, lebih milih dia itu ya joget-joget senang-senang di majelis sholawatan daripada ngaji ya. Jadi anak-anak zaman sekarang itu lebih memilih senang daripada pintar ya, lebih memilih ya foya-foya dalam tanda kutip daripada cerdas ya. Padahal ngaji itu untuk kita itu semakin cerdas, semakin pintar. Kita tahu keutamaan sholawat. Ini sholawat, ini keutamaannya, ini tujuannya. Itu kita tahunya dari mana?
Dari ngaji. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu kalau ini sholawat, ini keutamaannya, ini kegunaannya. Kita nggak akan tahu. Ya. Jadi ngaji dulu memang. Ngaji dulu baru kita tahu. Oh ini sholawat. Oh kalau yang seperti ini ternyata bukan sholawat. Oh ini keutamaan sholawat. Ini tujuan kita bersholawat. Itu kan dari ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bisa bos. Ya anak-anak zaman sekarang itu kan semuanya lagu-lagu yang dibawakan di majelis sholawat itu karena saking dia itu nggak suka ngaji, dia tuh jadi nggak tahu kalau ini itu bukan sholawat. Dulu itu kan ada ya top ya tap kata Anissa Sapian itu. Dikiranya itu sholawat, saking nggak ngajinya, gobloknya lah. Ya, dikira sholawat, padahal ya bukan sholawat itu, ya tap itu. Banyak lah. Jadi ngaji itu penting, ngaji itu nomor 1. Ya, kata Gus Bah tadi itu bahkan di atas akhlak, di atas adab. Ya. Buktinya apa? Lah itu jemaahnya itu nggak tahu adab. Katakanlah misalkan pas kiainya itu ngaji, itu waktunya sholawatan lah misalkan. Katakanlah seperti itu. Itu tetap saja tidak beradab kalau kemudian dia itu teriak-teriak di bawah minta sholawatan. Itu kan bukti bahwa ilmu itu di atas adab. Kalau santri itu berilmu, yang di bawah itu jemaahnya itu nggak akan teriak-teriak gitu, karena tahu kalau itu menyelisihi adab. Ya, sholawatan sekarang itu mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi memang jemaahnya itu memang bodoh-bodoh sekarang itu, goblok-goblok jemaahnya. Itu fakta. Kenapa? Karena ya tadi lebih suka sholawatannya, lebih suka lagu-lagunya, lebih suka joget-jogetnya, lebih suka senang-senangnya daripada ngajinya. Lihat itu, sholawatannya 2 jam. Ngajinya berapa? Nggak nyampe sejam. Itu pun ngajinya ditaruh terakhir. Jadi dari awal sholawatan, joget-joget, ngajinya terakhir. Ya, atau di tengah. Ya, itu pun gak nyampe sejam. Ya, beda dengan zaman dulu waktu saya kecil ya, beda. Kalau dulu itu rame pengajian, kalau sekarang rame sholawatan. Pengajian sekarang itu jarang, yang rame sholawatan. Kalau dulu rame itu pengajian, sholawatan ada hanya sekedar selingan. Ya, hanya sekedar selingan, kalaupun ada. Biasanya nggak ada, kebanyakan nggak ada dulu itu ramai pengajian, sholawatan nggak ada. Kalaupun ada hanya selingan daripada pengajian. Kalau sekarang sholawatan yang ramai, pengajian hampir nggak ada. Kalaupun ada hanya selingan daripada sholawatan. Ya, itu beda sudah. Makanya anak-anak sekarang itu majelis itu, anak-anak majelisan itu kebanyakan ya bodoh, ya goblok, nggak ngerti agama. Kenapa? Ya karena hanya senang sholawatan tapi nggak senang ngaji. Akhirnya apa? Goblok. Itu fakta ya. Gayanya saja mau sholawatan, mau ibadah, ya, pakai sarung, pakai peci, ya pakai kopiah, bawa serban, ya bawa tasbih. Yang perempuan juga begitu, bawa sejadah, ya pakai kerudung lebar, ya bawa tasbih digital, bawa serban. Ya itu hanya untuk ya joget-joget, senang-senang. Ngaji enggak. Makanya mereka itu tetap bodoh, begitu ya. Jadi ngaji itu nomor 1 bos, baru akhlak, ya baru sholawatan, begitu. Ya begitu. Kita itu tahu kalau ini nggak boleh, kalau ini boleh. Dari mana? Dari ngaji.
Kita tahu ini sholawatan, ini bukan sholawat. Ini sholawat, ini keutamaan sholawat. Ini kegunaan kita membaca sholawat. Dari mana? Dari ngaji. Begitu. Ya, jadi kurang-kurangilah jemaah-jemaah yang seperti itu, yang kurang ajar kepada kiai, yang meminta untuk kiai berhenti ceramah di tengah jalan karena hanya menginginkan sholawatan. Berhenti yang seperti itu, kurang-kurangilah minimal. Ya, kalau saya kiainya itu tak lempar batu dari atas itu. Ya, begitu, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.